Ya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Nis Padiati. Em, kita bakal, di video ini, kita bakal lanjutin materi yang kemarin-kemarin. Kemarin kita udah belajar kelas objek, properti konstan. Sekarang kita mau belajar tentang metode. Nah, gimana sih metode? Kita cari tahu ya, metode. Oke, metode. Nah, sebelumnya metode tuh apa sih? Ya, kita ini dulu, pelajarin dulu apa itu metode. Metode itu ada metode sama static method. Nah, metode itu salah satu bagian dari kelas selain properti. Dan konstan. Metode dapat diartikan sebagai hal apa saja yang dilakukan objek pada suatu kelas. Nah, lebih jelasnya kayak gini. Kode buat metode ya. Kita buat, ya, kita langsung praktekin aja ya. Kita langsung praktekin aja. Kita buat dulu filenya. Kita kasih nama metode ya. Metode PHP. Oke. Oh ini. Ternyata saya sudah punya eh, filenya ya. Jadi kita pakai yang ini aja. Kita mulai dari si nih. Ini nanti aja ya, kita ini. Function. Kalau metode itu kita pakai function nih. Nah, iya benar. Kalau buat metode, kita harus menambahkan function. Terus diikuti sama metode dan diberi tanda kurung buka sama kurung tutup. Terus ditambahin kurung kurawal yang buka tutup. Nah, isi metode itu ada di antara kurung kurawal. Di sini, ini isi dari metode. Aku bergerak, bergerak, bergerak ini metodenya. Terus yang di print ini. Benar-benar. Nah, udah dibikin kelasnya, udah diisi metodenya, kita sekarang bikin objeknya di sini. Apa objeknya? Saya mau ngikutin modul lagi modul ya. Kita mau bikin objeknya kelinci. Kelinci itu hewan. New hewan. Terus kita panggil metode dari objek yang kita buat menggunakan anak panah seperti berikut untuk ditampilkan di browsernya. Kita panggil metodenya dulu. Kita panggil metodenya. Itu caranya pakai anak panah. Kayak awal tadi, kita bisa pakai print air, pakai echo, atau pakai pardam. Ya, kita cobain pakai echo dulu. Echo kucing burger. Kucing burger. Jadi kita save, kita cek di sini metode.
Nah, kita punya error di sini teman-teman di line 9. Coba kita cek dulu ya. Line 9 itu kucing. Harusnya udah benar ya, teman-teman. Oh, karena ada Eko 2, ini kayaknya nggak mungkin sih. Hmm, coba kalau kita pakai PHP ya. Save. Hmm, call to a member function bergerak. Oh, oh, aduh, maaf. Kita Oke guys, saya nemuin errornya di mana. Ini di sini ya. Ternyata kalau dari metodenya, maaf ya nggak pakai kacamata. Ternyata objek yang kita buat itu kucing. Kucing. Nah, ini tuh kucing. Oke. Pantesan ya, dari tadi kita nggak nemuin di mana errornya. Terus kita buka. Iya, itu dia. Kucing dapat bergerak. Gimana kalau pakai print R? Kita pakai print underscore R. Nah, kalau misalnya pakai print R, ingat ya tadi, kita harus pakai kurung buka dan kurung tutup. Oke. Iya, sama keluarnya. Kalau pakai Vardam, sekarang gini, kalau pakai Vardam, yang keluar bakalan ini, ada nol di belakangnya. Kurang tahu ya kenapa bisa nol. Oke, selesai. Itu buat metode. Nah, kalau buat static method itu kita cuma tambahin titik dua tanpa harus membuat objek. Jadi, eh, hmm, nah iya itu. Kita nggak perlu buat objeknya. Ini kan kalau misalnya, kalau metode aja, ininya, ini, di kelas ini kita kasih dulu static functionnya. Itu bergerak, ininya kita tambahin static function ini karena ini static method ya, metode static, kita tambahin static functionnya. Terus kalau static function ini kita nggak perlu pakai ini, kita nggak perlu pakai objeknya, kita bisa langsung panggil aja dia. Ini kita echo, kita panggil pakai echo ya, echo hewan, karena kita kelasnya kelas hewan, jadi kita langsung masukin kelasnya aja. Habis itu kita pakai titik dua. Ini kita ganti jadi ini objeknya kita ilangin, terus panahnya kita ganti jadi titik dua. Kayak gini. Terus, apakah bisa kita running? Ya, bisa. Ini
sama semuanya. Kalau misalnya pakai printr, di sini kita buka, tutup. Oke, terus hasilnya sama. Di sini kalau pakai, oh sorry ini print, tapi bisa ya tadi nggak perlu printr. Nah, terus ini kalau Vardam, oh salah, sorry. Vardam. Nah, ini ya ada nolnya di belakang. Ya, itu buat metode dan static method. Terus lanjut kita ke em, konstruktor dan destruktor. Nah, dalam pemanggilan objek dari suatu kelas sebenarnya secara default kita sudah menjalankan konstruktor. Konstruktor itu suatu metode yang akan otomatis berjalan ketika suatu objek dibuat, sedangkan destruktor itu sebaliknya, berjalan ketika suatu objek sudah dibuat atau opsional. Ilustrasinya seperti ini ya. Objek dibuat, konstruktor. Metode pada umumnya, destruktor. Untuk lebih jelas kita ikuti instruksi ini. Oke, kita samain sama metode ini aja ya. Terus kita buat filenya. Oke, lanjut kita buat file baru namanya konstruktor dan destruktor. Ini konstruktor, konstruktor dan destruktor. Destruktor. Ya, nah ini kita hmm, pertama kita kasih kode kayak gini. Ini karena pertama kali saya buat, maksudnya sebelumnya belum pernah saya buat, jadi biar mempersingkat waktu, kita salin dari sini aja ya. Oke. Nah, ini dia. Hmm, kita benerin. Terus ini. Terus. Ini. Kita jangan cuma ini aja ya, teman-teman. Jangan cuma copy paste aja. Kita harus eh, benerin juga kalau misalnya ada yang salah. Nah, ini kalau merah begini berarti ada sintak yang error. Nah, ini udah ya, ini pasangan yang ini. Oke. Terus pada kode di atas kita tambahkan metode dengan nama construct dan destruct. Untuk construct dan destruct kita harus menggunakan nama metode tersebut. Jika tidak, maka bukan dianggap construct maupun destructor. Kita buat objek. Nah, ini ya. Kita tadi harus nambahin construct, function construct sama destruct. Terus kita buat objek. Dan menampilkan metode dengan nama bergerak
serta tampilkan di browser. Oke, lanjut, kita tambahin si objeknya. Objeknya ini kucing. Kita ikutin si modul. Lagi-lagi objeknya itu kucing. Oke, new hewan. Ingat ya teman-teman, objeknya itu kucing. Jangan kayak tadi, tiba-tiba kelinci. Coba ya, kita print ya. Sekarang kita pakai ininya harus kita cobain Eko ya. Kita cobain Eko. Bikin satu-satu. Nah, mau pakai Eko, Print Air atau Pardam pasti hasilnya bakal sama semua. Ini eh seperti yang bisa kita lihat tadi ya. Walaupun kita panggil metodenya bergerak, yang keluar tetap function construct ini yang function construct ini. Nah, function construct ini yang dipanggil pertama, function construct yang pertama sama function destruct yang terakhir itu walaupun kita panggil si bergerak dalam kurung ini gitu ya. Jadi sekian video kali ini. Ini video yang banyak kekurangannya, tapi semoga kalian bisa mengerti. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.